apa gitu. Jadi jangan pakai AI untuk kejahatan. Bikin surat cintanya cukup, tapi nanti dia bikin tulus gitu. Nah, dari situ pakai AI. Itu dari Mas Aji. Iya. Ya, kalau dari aku sebenarnya mau cerita ya dulu ya. Pertama, saya tuh pernah waktu itu terkendala banget gitu soal kami itu disuruh bikin sebuah campaign gitu. Dulu masih Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur. Kita tuh bikin sebuah aplikasi namanya Sapa Warga gitu. Di situ Sapa Warga itu bisa bayar pajak, bisa pergi ke Tahura gitu, banyak sebenarnya. Nah, kampanye itu mengharuskan Kang Emil yang jadi artisnya lah, ya, KOL-nya gitu ya, jadi influencernya. Nah, kan saking sibuk banget kan Kang Emil. Kita minta foto minggu pertama nggak bisa, foto kedua nggak bisa. Terus ya udahlah, kita pakai AI aja deh gitu. Kita coba, terus kita edit, kita generate mukanya, terus kita bandingkan. Kita kan udah punya stok foto ya, stok fotonya karena soalnya idenya itu harus Kang Emil sedang jalan-jalan gitu, sedang mau bayar pajak naik motor gitu jalan-jalan. Terus akhirnya kita generate di waktu itu gabungan antara Midjourney dan Bing Creator gitu digabung, terus hasilnya bagus gitu. Terus akhirnya kita deliver ke berbagai dinas-dinas, terus nggak ada yang sadar gitu kalau itu AI generate. Oh kalian foto ya gitu, iya enggak gitu ya. Jadi ya sebenarnya kan kita foto gitu, cuma pakai stok sebelumnya, cuma kita gabung. Jadi Kang Emilnya pakai baju jalan-jalan, terus akhirnya di ACC, terus tampil lah akhirnya di billboard gitu. Ya itu sebenarnya sisi pertama gitu. Dari cerita itu kita bisa dapat sebuah manfaat dari hal-hal kreatif gitu, analisis gitu, kita kendalanya apa, terus akhirnya jadi gitu ya. Dan kita bisa deliver, bahkan nggak usah nunggu Kang Emilnya gitu datang ke kita sebagai foto gitu. Yang kedua sebenarnya ada juga ini dari sisi kendalanya gitu ya, dari sisi yang agak negatif. Dulu kita kan kerja bareng dengan dinas pendidikan gitu ya di Jabar Digital Service tuh. Nah di situ tuh banyak banget guru-guru yang ngeluh tentang murid-muridnya jago pakai ChatGPT gitu, dan banyak guru yang belum bisa gitu. Jadi diakalin sama murid-muridnya tuh, jawabannya kok jadi bagus-bagus gitu ya, tapi terus akhirnya jadi menarik gitu. Kok saya sebagai guru katanya gitu ngerasa ini pakai tools ya Pak, iya ini pakai ChatGPT katanya gitu murid-muridnya. Akhirnya kita bikinlah sebuah pelatihan gimana caranya guru-guru ini dapat pelatihan gitu ya, gimana cara menangkalnya gitu ya, pakai tools apa. Waktu itu diajarin Turnitin, terus GPT gitu ya, banyak sebenarnya tools yang bisa nangkal. Tapi pada akhirnya kan kayak gitu cuma hanya akan membatasi mereka gitu untuk berkreatif. Jadi cerita-cerita guru-guru itu akhirnya kami bikinnya di JDS, bikin sebuah kesimpulan kalau sebenarnya nggak mesti dilarang gitu, tidak boleh pakai gitu ya, karena orang Indonesia mah jago lah ya nakal-nakalin gitu ya. Jadi pada akhirnya juga sebenarnya bisa dibatasin gitu ya. Terus akhirnya pas lewat lah ya itu, saya coba, saya ada kesempatan ngajar gitu ya, ngajar untuk bikin konten gitu dan ke teman-teman anak-anak SMA dan beberapa orang kuliahan gitu. Dan di situ akhirnya sebenarnya tugasnya simpel, bikin cerpen. Tugasnya itu bikin cerpen, tapi kan gampangnya dibikin cerpen sekarang pakai ChatGPT aja udah langsung generate jadi. Cuma nggak sesimpel itu. Jadi dia cerpennya harus sangat personal, maksudnya cerita tentang diri kita pribadi. ChatGPT kan nggak akan tahu kan personal kita gimana. Kalian harus generate berkali-kali supaya dapat nyampe. Yang kedua waktu itu tugasnya langsung harus divisualisasi. Visualisasi maksudnya digambarin dengan bantuan ya misalnya pakai Midjourney, pakai Flash dan lain-lain gitu ya, dan harus diedit dengan suara sendiri. Jadi kesimpulan yang kami dapat sebenarnya, jadi yang pertama kan bisa bermanfaat, yang kedua bisa negatif karena jadi ngakalin, yang ketiga sudah disintesiskan. Jadi disintesiskan itu maksudnya si anak-anak ini harus dikasih tugas yang sangat analitikal dan kreatif gitu. Jadi hasilnya ternyata saya kaget, maksudnya wah ternyata bagus-bagus gitu. Ada yang dapat cerita tentang kampungnya dia, ada seorang bapak-bapak namanya Margonda, terus wah itu detail banget, terus dia pakai bahasa daerahnya memvisualisasikannya, terus gambarnya juga bagus-bagus. Wah itu seru banget. Kalau sebenarnya kalau ada layar saya bisa nampil sih hasil-hasil mereka bagus-bagus banget pokoknya, dan sangat personal. Ternyata kalau didorong kayak gitu
bisa mereka tuh gitu. Jadi kalau tugasnya ke lapangan ngalir, tapi kalau didorong untuk kreatif, ternyata malah jadi makin kreatif juga. Ya kuncinya di analytical, kreatif dan sintesis sebenarnya gitu. Dibekali dulu anak-anaknya itu terus ya. Nah, ini thank you juga udah memancing mas ini kebetulan ada bapak dan ibu yang apa kebetulan di dunia pendidikan mungkin ya. Dari kalau dari Pak Budi sendiri dan Ibu Ayu gimana nih cara apa ya? Tadi kan udah dibahas juga kalau ketakutan terbesar itu misalnya potensi terjadi terbesarnya si AI itu adalah transparansi dan bias ya kalau dari Pak Budi. Kalau dari Ibu Ayu kan tadi apa masalah disinformasi dan propaganda bisa lebih cepat, itu bagaimana? Atau misalnya penggunaannya itu harus bagaimana? Nah, kalau dari Pak Budi dan dari sini bagaimana? Kalau dari pendidikan apa yang selalu ditekankan pada murid-murid Pak Budi dan Ibu Ayu? Mungkin dari sebelumnya. Baik. Di sini masih ada yang pakai kalkulator nggak? Wah, tidak satu orang gitu ya. Dulu zaman saya waktu kecil ya, Budi, maju depan. Oke. Coba kalian 4 kali 7 28, 5 kali 7 35, 6 kali. Tapi dia apa? Dulu zaman saya itu dia apa? Dan saya harus ke depan untuk ini. Oke, kali ke depan gitu. Coba kalian tadi belasan ya, langsung ngambil waduh. Kemarin disuruhnya cuma 3, 4, 5, 7 gitu. Jadi dulu problemnya adalah begitu. Maka begitu ada kalkulator, mana kayak kalkulator dilarang di sekolah. Kenapa? Karena kan wah, berarti dilarang. Dan ternyata kalkulator ujian, kalkulator dilarang segala macam. Sekarang kalkulator kita pakai kalkulator, silahkan pakai kalkulator. Emang kalkulator ini bisa apa? Gitu kan? Satu kalkulator ya pakai internet aja kan? Kalkulatornya pakai telepon, halo. Ini kalkulator telepon, kalkulator lah, tapi bisa ngomong. Gitu ya. Nah, jadi ceritanya tuh gini, ilmu kita sekarang nggak ada lagi. Anak-anak ditanya suruh maju ke depan ngapain? Artinya secara keilmuan meningkat gitu. Jadi kita yang problem yang diserahkan kepada anak-anak bukan lagi menghafal tabel, menghafal kalian, model lagi nanti atas. Sama dengan teknologi ini. Jadi sama, itu sama dengan kalkulator. Mulai dari ini. Berarti kan kita bicara sebagai lagi. Bicara untuk menghayal, bukan lagi ini ya. Coba kalian menghayal. Saya paling susah kalau ngajarin mahasiswa menghayal. Mahasiswa itu nggak bisa menghayal. Bagi saya itu kurang kreatif, kurang melindungi ya. Nah, terus satu jadi itu menurut saya tidak terlalu takut. Itu bagi saya terus saja biasa. Yang kedua, saya orangnya pemalas berarti gini, kalau bisa kerja sedikit dapat hasil yang lebih gede, nggak boleh gitu kan ya. Pak, nanti Bapak digantikan dosen digantikan dengan mesin, alhamdulillah dapat gaji buta, alhamdulillah kan saya senangnya gitu ya, dapat gaji buta nggak perlu ngajar Pak, alhamdulillah gitu. Jadi saya bisa ngopi kan gitu ya. Jadi ceritanya menurut saya selalu berpikiran begitu, jadi ini selalu positif. Tetapi tadi positif banget cita-cita seperti ini ya. Berarti naik lagi kelasnya gitu. Jadi kita problem solving, problem cerita segala macam. Jadi saya tidak terlalu takut. Mahasiswa saya selalu pakai gini. Saya dan lucunya setiap saya ketemu dengan orang dosen segala macam, yang lain ngomong negatif itu. Kalau saya belum pernah menemui dosen yang seperti itu di jalanan nggak tahu ya. Tapi saya belum pernah tuh. Saya dengan yang profesor segala macam yang tua sekalipun bilang apa tuh. Ya yang nggak bisa kisah TV juga. Jadi saya nggak ngerti. Jadi nggak tahu masalah sebetulnya. It's just another kalkulator on steroid. Jadi itu saya katakan. Jadi pendidikan itu. Tapi berikutnya lagi saya mau contoh. Di sini siapa yang takut kalau disuruh presentasi di depan pakai bahasa Inggris? Angkat tangan. Akhirnya, suruh presentasi di sini, oke ya, angkat tangan sini, aman dulu. Saya mau pakai bahasa Inggris ya. Saya tuh pernah satu saat, ini bukan ini yang ada ngaconya gitu ya. Saya I'm okay in English sebetulnya. Di kepala saya ngomongnya Inggris sebetulnya. Saya itu ngomong dan hati ya. Coba diterjemahkan ke bahasa Sunda, cair ya. Ini bahasa Sunda. AI bisa mengerjakan itu. Jadi itu mendemokratis semua. Jadi menurut saya luar biasa. Saya tuh sekarang harus menerjemahkan security advisor ini. Jadi kalau itu kena update PS segala macam ya. Semuanya dalam bahasa Inggris. Saya tanya ke admin, saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Saya tuh harus menerjemahkan dokumen duanya. Nah, kalau dengan AI, in the future saya tuh tidak perlu lagi menerjemahkan. Jadi kita semua punya akses terhadap knowledge dalam bahasa yang kita pahami, budaya kita.
Nah, itu luar biasa, itu anugerah. Saya kalau AI itu anugerah. Proses belajar, mengajar sebagai lebih hebat. Nah, kita yang bisa lebih hebat. Jadi gitu. Jadi saya mau positif ya. Gitu. Ya akan gantikan saya. Oh, satu lagi gantian saya. Iya. Kalau misalnya nih kita mau nonton apa ya misalnya saya masih Noah Arya di sini ya. Lebih mendingan ambil di sini nonton atau kita lihat videonya di sini. Langsung di sini ya. Mau diganti Budi Raharjo di sini ya. Misalnya saya mau ini lagi Noah itu. Budi minggir ya. Karena Arya, kenapa mesti takut? Arya mau dikasih ini, Arya mau tetap gitu. Budi Raharjo mau itu Budi Raharjo tetap di sini. Anda mau digantikan Mas, saya. Mesti nggak bisa saya Bu Ayu mau diganti Bu Ayu, mau nonton videonya Bu Ayu, nggak rame, mendingan dia langsung gitu ya. Jadi saya nggak takut digantiin, kita mah jangan takut digantikan Mas. Mesti mati, human against machine, human win. Makasih Bu Ayu. Sebagai dosen juga. Sepakat Pak. Tadi juga sama Kang Adi sepakat. Ada satu ini ya dari Pak Windy saya selalu ingat. Jadi kita jangan takut AI menggantikan manusia karena itu belum tentu ya. Tapi yang sudah pasti adalah manusia yang tidak pakai AI akan digantikan oleh manusia yang pakai AI. Jadi misalnya content writer yang pakai AI akan menggantikan content writer yang tidak pakai AI gitu. Dan itu sudah biasa. Setuju Pak bahwa AI itu seperti kalkulator, artinya pendidikan harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Teknologi AI yang harus dirawat nih, kayak tadi dikasih tugasnya yang memang kita pakai teknologi AI, tetap ada peran manusia di situ, harus tetap diedit, harus tetap ada kreativitas manusianya. Karena kenapa? Ketika nanti bekerja pun dia akan pakai tools itu. Jadi kemarin ada yang dari software developer juga bilang bahwa di saya sudah diwajibkan semua pakai Copilot. Gitu, nggak boleh nggak. Nah terus kalau di kampus nggak diajarin Copilot gimana dong? Nanti pas waktu kerja dia gagal gitu, karena sama yang lain pakai Copilot. Jadi kita harus ajarkan. Tapi memang untuk mengajarkan itu bukan di tingkat 1 gitu. Karena tingkat 1 dia harus paham. Oh kalau looping itu konsepnya gini. Oh if then itu konsepnya gini. Dia tetap harus tahu konsepnya gitu. Sama dengan kalkulator. Oh kalau perkalian itu konsepnya ditambahnya sekian kali. Nah ini juga sama. Jadi ada masa ketika misalnya kita larang pakai Copilot, tapi ada masa silakan pakai Copilot gitu. Jadi kita harus menyesuaikan kurikulum, silabus, tugas segala macam itu dengan teknologi AI sekarang. Lebih dinamis ya. Kemudian Mas Aji mungkin ada tambahan? Ya kalau terkait pendidikan sebenarnya kurang lebih kayak yang tadi ya, tentang analisis gitu ya, tentang bagaimana cara kita naik level lah sebagai tenaga pengajar gitu. Dan kebetulan saya juga sempat beberapa kali yang ngajar-ngajar terutama yang terkait konten gitu, konten dan tambah AI gitu saya. Nah di situ sebenarnya teman-teman siswa gitu ya, sekolah-sekolah itu sebenarnya jago sebenarnya makainya tuh udah bisa, cuman ya yang harus adaptasi sebenarnya pengajarnya yang pada akhirnya harus dibekali juga untuk bisa berkompetisi terhadap bagaimana kemajuan teknologi. Jadi kuncinya sebenarnya kan AI itu ada waktu itu saya pengalaman gitu ya, orang-orang murid-murid yang pakai AI mah males gitu, jadi pada males gitu, saya larang gitu. Sebenarnya kan perkembangan teknologi itu diciptakan menurut saya sama orang-orang yang males gitu. Jadi contohnya gini, males itu kata sifat ya kan, sebenarnya itu enggak negatif, jadi sifatnya netral. Contoh gini ya, ada TV gitu ya, dulu kalau sebelum adanya sebuah teknologi ini kita harus maju dulu gitu atau mencet dan saluran, terus kan males ya, orang-orang males gitu, males nih ganti-ganti harus maju mundur, diciptakan sebuah remote gitu. Sebenarnya remote itu diciptakan karena orang-orang males plus kreatif gitu, jadi nomatin kreatif gitu. Kuncinya sebenarnya di situ, males itu sifat yang netral gitu. Dan banyak sebenarnya sifat-sifat yang netral gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kuncinya ada di situ sih. Kalau ada hal yang bikin kita males ya, tetapi harus tetap dibantu dengan kreativitas dan inovasi gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk semuanya juga nanti bisa dijawab mungkin secara singkat, apa nih yang perlu saran atau misalnya ujangan buat
terutama generasi muda atau misalnya sebagai manusia yang harus mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin dari dari Mas Adi dulu, muda asli. Ya, saya mungkin bukan dari sisi pemerintah aja kali ya. Jadi kan pemerintah cenderung negatif, sisi perspektifnya bilang lama gitu ya, adopsi teknologinya lambat gitu. Jadi sebenarnya kalau di JDS kebetulan waktu itu ada pemimpin yang memang inovatif gitu ya, mendorong kita untuk menciptakan teknologi baru. Waktu AI rame, kita juga ikut rame gitu. Kebetulan di JDS itu kita udah bikin sebuah sistem integrasi gitu ya, kita ambil jadi API ChatGPT gitu ya, dipakai di internal dulu sebetulnya, jadi di sistem kepegawaian gitu. Di sistem kepegawaian antar Pemprov JDS itu udah menerapkan sistem chatbot yang personalized, jadi kita bisa ngechat gitu ya, dan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bingung gitu ya, aturan ini boleh nggak sih, atau ini hal-hal ini bisa dilakukan oleh PNS atau gimana gitu ya. Nah di situ tuh ada personalized yang bisa melaksanakan langsung dengan data-data yang memang Pemprov doang yang punya gitu. Jadi di chatnya itu udah benar bisa menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan udah lumayan diterapin ya di Pemprov tuh. Nah itu mau diterapin juga di publik gitu. Yang tadi saya udah cerita ya. Nanti kalian bisa download juga kalau mau bayar pajak bisa warga tuh. Jadi anak marketing jadi ngomong dulu. Nah itu bisa nanti sekarang kita bikin dua sistem, namanya sistem aduan. Nah di aduan itu nanti juga ada chat yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan pemerintah sebenarnya, pertanyaan dari publik yang biasanya dijawab buat pemerintah tuh antara lama atau ya jawabannya gitu-gitu doang lah gitu. Nah di JS kita sedang mengintegrasikan itu. Harapannya sih 2024 mulai bisa di piloting gitu ya di aplikasinya. Yang ketiga adalah chatbot yang hotline. Jadi hotline kita tuh mulai ada beberapa yang diterapin juga chat dari chatbot sebenarnya, chatbotnya ChatGPT itu. Ini lumayan kompleks sebenarnya, tapi masih kita coba dan sedang diterapkan juga. Jadi kuncinya sebenarnya dari sisi pemerintahan di Jawa Barat, alhamdulillah ada pemerintah yang pemimpin yang mau mendorong itu untuk digunakan. Jadi sebenarnya diintegrasikan aja di sistem kita gitu, di sistem yang udah ada di Pemprov. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya dari sisi organisasi sebenarnya harusnya di Indonesia tuh ya bisa gitu ya, pemimpinnya itu mendorong untuk pakai nih biar nggak ketinggalan pemerintahnya. Dan harapannya sih sebenarnya banyak ya, yang kebetulan nggak selama saya bergelut ya 3 tahun di pemerintahan gitu, sebenarnya nggak semua bisa open minded terhadap itu gitu. Alhamdulillah di kita ya bisa, dan itu pada akhirnya nanti akan membantu teman-teman juga, misalnya akan membantu publik untuk bisa mengakses pemerintah gitu, mengakses fitur-fitur yang ada di pemerintah atau layanan-layanan yang membantu kita gitu di keseharian gitu sih. Oke, jadi diintegrasi dari top down atau berikan keluhan ya. Jadi maksudnya arahan untuk menggunakan AI dan dari kita juga mulai mengintegrasikan pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi maksudnya kalau mungkin beberapa tahun belakang ya pemerintah agak tertinggal gitu ya, semenjak kita bikin si JDS itu sebenarnya mulai kejar tuh teknologi yang ada di Pemprov tuh, aplikasi jadi satu layanan terintegrasi gitu. Jadi memang harus, kalau di pemerintahan memang harus open minded dulu sih. Jadi harapannya sebenarnya bisa kayak gitu di berbagai sektor gitu. Mungkin bisa. Mungkin next dari Bu Ayu. Ya, terima kasih Mas. Kalau dari saya mungkin pesannya 3, biasanya saya juga tapi 3 ya. Pertama adalah belajar terus. Ya tadi kan sebutnya AI for all ya, karena memang sekarang misalnya AI democratization. Teman-teman sendiri bisa belajar mau pakai, mengembangkan dari berbagai YouTube sumber yang ada di internet. Jadi AI itu sudah terbuka, kita bisa belajar dengan mudah untuk menjadi seorang NLP engineer bahkan gitu ya. Jadi silakan belajar terus gitu. Karena kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi pertama adalah belajar terus. Yang kedua adalah pelajari AI ethics dan hati-hati di situ. Jadi balik lagi ke tadi, luruskan niat gitu.
Ketika kita mau pakai AI, kita gunakan atau mengembangkan teknologi AI adalah buat kebaikan, bukan hal-hal yang merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Dan kita juga paham bahwa misalnya teknologi ChatGPT punya risiko halusinasi. Tidak semua hasil teknologi GPT itu 100% benar. Artinya ketika kita punya itu, lalu kita mengecek lagi itu. Oh ya, berarti benar atau salah. Ya. Jadi ada satu resiko halusinasi di teknologi GPT. Mungkin dia 97% benar. Jadi ada posisi 3% yang salah. Jadi tolong dicek lagi. Jadi yang kedua adalah memahami tentang AI etis dan coba yang kita jalankan. Yang ketiga adalah dukung produk dalam negeri. Bagi ini yang untuk ada sekalian, AI itu opportunities bagi kita semua, terutama bagi Anda. Kalau Anda nggak ngambil, ya nanti AI-nya ini pasar di Indonesia ini akan diambil oleh teman-teman Anda yang dari Laos, gitu ya, Vietnam. Kalau Laos temannya itu jahit, gitu, pakai-pakai lah gitu kan. Gitu. Ini kita masa mau dikasih ke mereka ya ini. This is our market. Berarti kalian ya marketnya. Jadi Anda harus kuasai itu. Ya ini kami ini. Nah ya itu satu ya. Opportunity ambil gitu. Yang mau use ya, use saya bisa pakai Midjourney. Oke, mulai dari situ. Yang kedua, mulai dari situ mulailah mengembangkan ide-ide untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi based on AI technologies yang ada di Indonesia. Kalau saya punya teknologi, dia juga punya teknologi buatlah gitu. Ya kami ini mengembangkan teknologi untuk orang menggunakan kami sebagai aplikasi-aplikasinya, buat aplikasi di atasnya. Nah ini yang udah agak sedikit programmer lah ya, udah agak sedikit lari ke sana gitu. Nah itu ya. Nah yang ketiga yang agak susah, kami juga butuh orang-orang yang lebih susah lagi, saintis, tiga yang mengoprek algoritma di bawah mereka. Ya kalau ini dosen ini, kami susah nyari mahasiswa yang mengoprek learning algoritmanya mau apa, masa backprop lagi gimana sih? Saya kalau mau bikin aplikasi yang bisa kenceng lari di handphone, CPU-nya kurang, gak ada GPU, gimana caranya? Nah berarti harus membuat learning algoritma yang baru, chip yang baru, prosesor yang baru. Nah ini saya butuh adik-adik ini. Memang kelihatannya ngeri ya, enggak ngeri. Jadi kita tuh sama dengan teman-teman Anda di Silicon Valley atau apa. Jadi opportunitiesnya is right there. Jadi ini dia yang saya susah, yang saya susah adalah buat anak-anak senang ini mainannya banyak nih. AI itu banyak mainan yang kita butuh orang-orang untuk ngompreknya, mulai dari yang tadi sekedar pengguna sampai yang ngoprek sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Nah problem lagi kita ditambah lagi gimana nih? Contohnya yang paling gampang, GPU di Indonesia kan habis gitu ya. Kita tuh kalah sama Vietnam, ya tadi ya rempah-rempahan gitu ya. Nah itulah yang saya selalu kalau ke pemerintah, tolong dong invest di GPU. Pak kita ngantri setahun, ya nggak apa-apa kamu ngantri gitu. Pokoknya kita ini yang saya bilang di belakangnya ada 700 mahasiswa pengembang di Bandung yang butuh GPU. Tolong dong carikan, memang kamu ini butuh berapa? 3.000 Pak. Gitu ya, pokoknya gitu ya. Jadi itu adalah tugas salah satunya pemerintah. Jadi kita selalu itu diharapkan cerahnya. Untuk yang negatifnya supaya nggak takut, yang dipikirin dulu lah gitu. Selain tadi ya kita punya niat yang bagus ya, itu saja. Opportunities, saya gitu Pak. Gitu. Thank you untuk Pak Budi, Pak Ayu, dan Mas Haji. Sayang sekali walaupun sebenarnya diskusinya bisa lebih banyak lagi, tapi waktu kita terbatas untuk hari ini. Jadi berikan tepuk tangan dulu buat Tapi kalau ini juga ini juga dulu karena kita ada Q&A session dulu untuk bagi 5 orang bertanya, dia bisa dibantu ini teman-teman. Jadi tadi Mas itu ya yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan menjelang malam kembali sedia. Perkenalkan saya Raffi, Pak Budi, Bu Ayu, Kang Ji. Ya, berdasarkan pengalaman di tahun 2021 benar Pak, GPU itu susah. Dan yang kedua, permasalahan kerjaan itu kita ketika misalkan mencari teman-teman muslimin itu agak sedikit susah Pak, gitu kan? Karena memang kita kemarin waktu kerjasama dengan beberapa konsultan itu memang untuk men-train data itu kan sangat banyak ya. Itu yang kita masih sedikit lemah. Terus kemudian adanya strategi nasional kerjasama Korika dibuat oleh Profesor Hamam. Itu kalau saya pribadi sih pengennya sih ya transfer kemudian kepada yang muda-muda ini harus terus digali Pak.
karena kita juga butuh pengetahuan yang lebih dalam lagi gitu kan. Apalagi kan terkait keilmuan Pak Budi cyber security gitu kan. Jadi mudah-mudahan lebih fleksibel. Nah ini ke Bu Ayu gitu kan, Bu, sejalan dengan waktu kan ketika pengembangan dan organisasi itu membutuhkan arah yang baik ya Bu ya. Apalagi dengan adanya dunia pendidikan kan sangat penting. Nah ini pandangan Bu Ayu bagaimana sih dari sektor pendidikan agar revitalisasi dan data siswa itu tidak kacau balau gitu, atau misalnya lebih ke arah mahasiswa itu. Terus kemudian ke Kang Haji, pertanyaan saya masih belum kan? Apakah 5 atau 10 tahun depan marketing sales itu bakal bergantian sama AI? Terima kasih. Ya saya enggak tadi kan cuma salah dan jadi banyak. Saya tidak cuma salah kok salah. Tadi itu apa? Arahnya mana ya? Lebih ke arah tentang ini Pak. Jadi emang teknologi AI kan sebenarnya sangat masih terbatas ya Pak. Termasuk GPO-nya, yang teman-teman mesin learning kan kebetulan memang sangat jarang ya. Benar, emang orang-orang di data saintek kan sangat-sangat pantai gitu Pak. Karena memang oke. Ini ada buktinya nggak ada ya? Saya tuh sering iri dengan orang India. Orang India tuh miskinnya jauh lebih miskin dari kita. Datang ke arah sini sendalan jepit, datang ke sini sendalan jepit. Saya lihat penelitiannya itu ada dengan ini seadanya. Yes, kita kekurangan resources. Yes, kita kekurangan GPU. Itu kan cara komputer. Oke. Berarti kita di antara kesulitan itu kita harus menyiapkan sesuatu yang Indonesia Barat. Contoh nih, kalau kita misalnya training tadi ya, kalau kita misalnya ini lagi, saya tusuk kepada mahasiswa, kita buat algoritma baru. Misalnya weights-nya nggak usah ini ya, floating point atau apa. Weights-nya cuma 3 digit, 2 digit polimer aja, atau 3 digit, pakai lookup table. Nggak perlu GPU. Akurasi turun drastis, ya. Tapi dari 95 jadi 78. Tapi kalau kita mengenai wajah sama beda sama gelas, cukup lah ya. Ini wajah, ini anjing, itu mah Pak Haji. Cukup lah bagi pendidikannya. Karena itu menurut saya itu. Nah kita harus kreatif. Ya memang jadi saya itu tidak suka ini, tidak suka mengeluh ya. Tapi saya kurang GPU ya, saya catat ya, ini pakai yang lain-lain. Mana ada caranya idenya? Dan ada ide. Saya itu melihat ada kumpulan orang-orang profesor dari Iran dari yang buat itu gila itu tapi memang dia bisa berpikir semua ya. Dia buat ini satu prosesor yang kecil kayak itu tadi. Sekarang udah dibeli sama Apple sih memang. Tapi menurut saya itu dari tadi dengan kegilaannya restricted resources mereka bisa membuat sesuatu dan itu yang saya lihat ini jadi orang gila memang. Gitu. Jadi jangan berbuat kesal aja. Kalau kesal sekali aja, habis itu kita ya ini otak ini harus aneh. Ya, nanti kita ngomongin bagaimana anehnya. yang Korika Pak, Kenapa? yang Korika lebih ke arah tentang kita bisa mengikuti arahan dari pemerintah gitu. Saya di Korika dari urusan AI seperti itu saya masuk di mana-mana saya nggak terlalu suka. Gini, saya lebih senang mau kumpul gini-gini daripada dengan grup gini. Sorry ya, sudah ya. Saya lebih senang kumpul dengan anak-anak. Saya ingin belajar kayak gini-gini. Oh saya ini. I'm sorry to say. Korika itu teman-teman saya semua. Korika formal betul dari kota ada Indonesia AI Society bagus. Ada ini lagi. Pusat AI jadi ada lagi, nanti saya semuanya perlu ya gitu. Tapi saya pribadi lebih senang kumpul dengan anak-anak yang baru kan. Jadi pendekatan itu beda. Ya, kalau yang good, AI Society good, itu saya ini gitu. Cara saya sendiri. Ini maklum ya kotak ini saya dibayar ada sedikit beda. Nanti kapan-kapan kita ngomong why. Saya bisa kayak gini-gini ya. Saya bisa kayak gini. Ya. Jadi industri tetap mau dibilang salah Pak. Ini buatnya. Jadi pusat ITB itu kan khusus kita juga sebagai bagian dari ITB ya Pak ya. Jadi selain memang ke dalam ITB-nya, kita lakukan juga pelatihan sebenarnya. Di kemarin itu kita kasih pelatihan buat alumni SMK terkait dengan data science tapi non-code gitu. Jadi pakai tools aja kayak Refiner gitu loh. Dan itu gratis. Kita ngajar itu ngajak Pak 10 orang tiap malam setengah 8 sampai jam 9 lah. Sekitar 2 jam malam-malam. Artinya teman-teman juga senang dan pengen bahwa bidang AI ini tuh belajar dari semua orang. Sebanyak-banyaknya orang Indonesia tuh belajar cara
cara mengembangkan, bukan hanya cara menggunakan gitu. Jadi dari segi semangat, yang lebih kalau misalnya AI gitu ya, kontribusinya moga ya ada gitu ya pada masyarakat seperti itu. Nah, ini dia. Tadi pertanyaannya kan dengan data yang masih ada. Ya, itu mirip sih sama Pak Budi. Kalau saya lihat sekarang, mereka sudah mulai ya mencoba membuat satu data gitu kan. Terus juga misalnya di kesehatan, sekarang data udah mulai terintegrasi ya kan, Kementerian Kesehatan. Jadi kalau saya lihat sudah ada ke arah sana. Tapi kapan itu dibuka untuk publik sana? Nah, di bidang AI seperti apa? Kita masih punya data yang lain kan? Ya, masih ada data di Kaggle, masih ada data di paper-paper penelitian. Jadi kita masih punya banyak mainan sebenarnya. Kalau kita niatnya untuk belajar ya, jadi kalau kita niatnya memang untuk membuat sebuah aplikasi, itu mau nggak mau harus kerjasama misalnya. Data penduduk Indonesia itu kan dianggapnya sebagai bagian dari data pribadi. Ya, kalau data pribadi berarti ini yang namanya undang-undang PDP pesan hati. Hal ini juga mereka kerjasama dengan pemerintah yang punya hak terhadap data pribadi itu. Kita bangun diskusi yang Tadi itu apa market apa? Marketing sales itu bakal masih benar ya dengan era AI. Jadi perspektifnya gini sebenarnya, ada yang bilang ya hospitality itu nggak akan tergantikan oleh AI gitu. Hospitality itu melayani kan harus ramah, harus apa, gitu susah katanya. Harus ada orangnya langsung gitu. Jadi sebenarnya nggak juga sebetulnya menurut saya ya. Karena kalau kalian pernah datang ke orang kaya gitu ya, datang terus masuk gitu, terus Alexa dia rumah hari ini aku jadwalnya ngapain aja gitu, terus dijawab hari ini kamu jadwalnya ini saya sudah siapkan kopi, terus mesin kopinya jadi kopi tiba-tiba silakan dinikmati. Sebenarnya kan mirip ya dengan hospitality gitu. Jadi kalau sales yang datang ke rumah itu bisa juga sebenarnya digantikan kalau memang ada tools yang seperti itu gitu ya, tools yang memang mirip gitu. Tapi pada akhirnya kan semua itu human touch-nya tetap harus ada gitu. Maksudnya yang pakai, yang menggunakan, terus yang memang datang person gitu harus ada. Terus bahkan tadi Pak Budi juga bilang kalau kalian nonton Ariel gitu ya di sini lebih senang di mana datang langsung atau nonton di video kan datang langsung. Karena hal-hal kayak gitu tetap akan ada. Jadi si AI itu pada akhirnya tetap akan alat bantu, pada akhirnya tetap alat bantu. Ada beberapa, kalau kalian pernah lihat Dynamic itu sebuah tools robot dulu di Amerika tuh dia pencipta robot, ada tools yang AI itu bisa jungkir balik robot itu, tapi bisa duduk gitu. Jadi memang sangat personalis pada akhirnya. Mungkin di masa depan itu entah kapan gitu ya bisa jadi, tapi pada akhirnya human touch-nya ini tetap penting gitu. Jadi menurut saya bisa dan enggak gitu ya. Jadi dua-dua hal ini akan sangat berkaitan gitu ya. Human dan AI-nya itu harus jalan bareng sih sebenarnya. Itu yang jadi hal penting gitu ya di kita bahas gitu. Kalau memang ini nggak bisa dipakai gitu, toolsnya akan menggantikan si marketing, salesnya ya human touch-nya kayak gimana gitu. Jadi harus tetap berjalan bareng gitu, kayak cerita yang Alexa itu tadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi mau bertanya? Mungkin masih Oke, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Arul dan sebetulnya saya tertarik dengan dunia pesantren, Pak. Karena dunia pesantren itu dimana teman-teman kita bisa memperdalam ilmu agama pun dengan kehidupan nyata nantinya di masyarakat seperti apa. Nah, kiranya pendekatan seperti apa yang nantinya AI ini bisa berkembang di dunia pesantren. Tahulah kita di pesantren ada pesantren modern lah, pesantren tradisional. Nah, kiranya pendekatan seperti apa yang mungkin dari pandangan Bapak dan Ibu bisa utarakan berkenaan tentang keadaan AI saat ini. Dan yang kedua, kita tahu bahwa pengadilan itu suatu hal yang memang ramai dibicarakan, seperti kasus-kasus MK dan sebagainya, nah seperti itu. Nah, kiranya apakah dengan hadirnya AI itu bisa berkontribusi terhadap
bentuk resolusi konflik di luar pengadilan, gitu ya. Anggap itu di luar pengadilan. Kalau di pengadilan mungkin agak sungkan ya, karena memang hadirnya hakim di pengadilan. Tapi di luar pengadilan, kiranya seperti apa ya, bisa berkontribusi menjawab tentang persengketaan ataupun berkenaan tentang konflik-konflik yang menyangkut terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Terima kasih. Mungkin dari kamu sih, boleh. Siap. Yang pertama, mungkin tidak spesifik pesantren, tapi tentang agama. Ada banyak kasus orang yang ingin belajar sebuah agama tapi malu, takut private. Misalnya saya ada orang yang mau datang ke kiai, wah dia mau pindah agama, belum apa gitu kan ya. Jadi ada stigma seperti ini. Dengan teknologi memungkinkan orang belajar ke sistem dulu ya, sebelum dia datang ke fisiknya nanti kayak itu. Jadi menurut saya itu membuka celah-celah orang mendalami dengan lebih tercek. Jadi orang bisa bilang, oh saya mau ngaji dulu ke pesantren AI gitu kan ya. Dulu cek dulu ya, apa sih Islam itu apa tuh? Oh gitu ya. Ada orang gitu. Jadi kalau ada orang, wah mana mas kafir? Wah tinggal ini aja. Gitu kan ya, oh apa kayak gitu. Pertanyaan Pak, saya tanya Pak, apakah transgender itu boleh menjadi imam? Wah, ngeri kayak gitu ya. Pertanyaannya berat ya, oke, ditanya dulu. Nanti at the end of the day, pasti kita akan nanya juga kepada orang yang paham. Dan ini adalah mediasi awal-awal personalized dan menurut saya lihat banyak. Jadi saya penggemar dari yang namanya mentoring ya, langsung ketemu dengan orangnya, langsung ketemu dengan kiainya. Kalau kita nggak bisa ketemu dengan kiainya di sini, gimana caranya? Kiainya adanya di Lebanon, saya sana gimana caranya? Kalau nggak pakai AI gimana? Kalau pakai internet, atau pakai bisa kan? Itu menjembatkan. Right? Jadi itu Anda mencari. Kalau Anda menemukan, wah Anda nanti presentasi harus kembali naik haji. Saya menemukan ini, karena vaksin ini presentasi ini. Ya dah, yang pertama. Yang kedua tadi apa? Hukum. Nah, ceritanya ini suatu saat saya ketemu dengan satu orang profesor. Tadi acara bahas musuh. Pak Budi tahu itu ya, siapa ya? Ini rahasia kita aja ya. Jadi saya tidak sebutkan namanya. Pak Budi saya merepresentasikan sebuah negara di ribut laut Cina Selatan. Saya pakai ini sebelum AI ya, sebelum AI top. Saya pakai data science begini. Kami menang. Kenapa? Karena saya menganalisis itu misalnya itu bikinnya situ ya, sehingga saya tahu dia nanti akan ngomong apa. Dan dia referensinya ya, saya kenapa? Ini Pak, itu beneran Pak, itu beneran. Kerjaan jual siapa Pak? Nanti saingan saya jadi tahu Pak. Jadi tadi ya, jadi kan itu person human with AI akan mengenalkan human without AI. Nah, hukum, nanti juga gitu. Hukumnya ributnya antara AI, antara sebuah. Jadi nanti kalau ribut ya udah pengadilan. Robot saya dengan robot Anda ribut. Talk to my bot. Dari botnya mereka boleh geng-geng. Kita memakan. Gapok. Beres. Satu ya baik-baik saja Pak. Oke. Mudah-mudahan ya suatu saat saya AI itu bisa menjembatani. Saya selalu menciptakan teknologi yang membuat kayak gitu. Jadi itu bagus. Jadi itu menciptakan kayak gitu. AI dalam hukum dan insuran betul. Jadi gitu ya. Tapi siapa tahu Anda bisa menjelaskan bot gitu ya. Yang ini apa kalau saya lihat di drakor itu apa namanya drakor itu yang apa? Lawyer for dollar. Oh bukan penggemar drakor ya. Pertanyaan di pesantren jadi tadi kalau kita cerita tentang kita bisa bikin semacam tutor ya Pak ya, tutoring sistem chatbot, kemudian kita bisa bertanya ke sana tentang dengan agama. Yang lain juga bisa ditambah lagi Mas, misalnya
di pesantrennya sendiri kita mau belajar membaca Al-Quran misalnya ya. Ya ada namanya speech recognition kan. Kalau speech recognition berarti dia mengenali suara. Jadi ketika pronunciation kita salah, itu bisa coba diperbaiki. Ini ada beberapa tugas akhir sih yang masuk ke sana. Tapi memang secara qualitative belum ada yang betul-betul karena datanya harus besar dan seterusnya. Kita butuh satu step lagi untuk masuk ke belajar. Tapi kalau tugas akhir itu para mahasiswa kayak sini kan benar sekali gitu. Untuk buat belajar memperbaiki baca Al-Quran. Oh ini tuh belajar menghafal Al-Quran. Jadi kita misalnya recite soalnya ini diapalah gitu ya misalnya ya. Nah itu nanti dibenerin sama si aplikasi AI-nya itu juga sama. Sebenarnya kita bisa membantu itu dan juga ada juga tugas akhir di sana. Jadi banyak sebenarnya pemanfaatan artificial intelligence kalau misalnya kita mau pakai di pesantren gitu. Itu contohnya ya. Terus yang berikutnya kaitan dengan hukum. Nah ini ada dua hal sebenarnya. Kalau secara teknologi AI pakai di pengadilan itu sudah ada di negara lain. Misalnya di Cina gitu ya. Itu udah ada yang pakai ya. Mereka menggunakan teknologi AI ini supaya memudahkan pengacara, jaksa, yang dia mencari kasus-kasus yang mirip. Atau ketika dia mencari peraturan-peraturan yang terkait itu sangat mudah gitu. Tapi ada satu lagi sebenarnya, yaitu buat orang awam. Kita kadang-kadang diakalin sama orang yang ngerti hukum, gitu, buat gitu ya. Kadang-kadang dibilang ini kayak gini, kamu nggak bisa gitu ya. Padahal sebenarnya ada peraturan yang bisa memihak kita, misalnya gitu. Nah jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan AI ini, ya harus baca lagi dan di belakangnya ada semacam knowledge ya terkait dengan peraturan. Sehingga kita kadang misalnya ada yang mau ditanyakan, kita bisa tanya ke situ sebagai orang awam. Karena misalnya saya itu orang awam gitu ya, saya nggak ngerti hukum ya. Saya nggak boleh juga diakalin sama orang yang hukum. Jadi saya butuh informasi tersebut karena kalau kita cuma pakai search engine itu panjang gitu, nggak paham dibaca mana dulu gitu ya. Tapi bayangkan kalau kita misalnya punya satu AI agent yang dia berusaha untuk mencari reference jawaban dari pertanyaan kita, kan menarik kan? Nah ini Pak sebenarnya di Papua sekarang bikin regulasi teknologi Pak, mohon doanya Pak. Nanti mungkin dari teman saya waktu itu jangan kita sebenarnya ya kayaknya terima kasih. Saya sedikit aja sih ngomongin soalnya pertama kan soal pesantren bagaimana sebenarnya jawabannya lebih general soal pendidikan gitu, belajar gitu ya. Jadi banyak sebenarnya AI yang sekarang sudah personalize belajar bahasa gitu ya, belajar apapun sebenarnya sains juga ada di India tuh ada kan akademi belajar banyak di situ terus Duolingo juga udah pakai AI banyak itu personalize juga dan itu bisa sebenarnya pakai belajar agama belajar apapun bahkan itu sebenarnya jadi AI mah bisa untuk belajar udah sangat bisa. Cuma yang saya mau sedikit dalam itu pertanyaan kedua sebenarnya tentang hukum ya dan pengadilan gitu ya. Dari JDS itu ada salah satu role di situ yang salah satu role-nya adalah legal spesialis gitu, legal spesialis atau policy analis kan, dua-dua ini. Di situ tuh kita menganalisis bagaimana kebijakan itu udah sesuai nggak dengan aturan hukum yang berlaku. Di situ ada Kemlu, Perpu gitu. Dan di situ kan halaman itu banyak banget bisa 400-500 halaman gitu. Nah di situ kita waktu itu bisa dibantu ya oleh AI yang internal gitu ya di kita. Itu gimana cara menganalisis hal-hal apa aja yang paling banyak gitu muncul di kata-katanya terus di pasal-pasal berapa dia ada bahaya atau tidak itu bisa di situ waktu itu kita pakai di situ dan kerjasama dengan biro hukum dan pada akhirnya membantu sebagai bidang hukum. Terus kalau di pengadilan ini personal saya jawab pertanyaannya tadi kan bilang apakah bisa membantu keadilan gitu ya maksudnya hukum itu jadi benar atau enggak gitu ya. Sebenarnya kan pada akhirnya pengadilan itu subjektif atau intersubjektif kebenaran itu pada akhirnya kan bisa objektif, subjektif atau intersubjektif. Inter itu berarti ada hubungan gitu. Dia pakai tools apa gitu, pakai alat apa bisa pakai undang-undang dasar, pakai undang-undang, pakai peraturan gitu ya, peraturan mana gitu, peraturan daerah gitu. Nah pada akhirnya sebenarnya kebenarannya itu kan nggak bisa ditentukan oleh AI itu karena AI mah tahu datanya aja sebenarnya yang menentukan benar itu akhirnya kan manusia. Jadi kembali lagi sebenarnya manusia yang menentukan ini sebuah kebenaran yang di dalam pengadilan itu. Jadi intinya sih sebenarnya human touch dan AI itu jadi selalu berbantu. Jadi tadi kan si legal spesialisnya dibantu untuk analisis gitu ya. Sedangkan kebenarannya tetap ditentukan oleh manusia gitu.
Sayang sekali waktunya kita udah habis juga dan udah waktunya makannya udah pada lapar juga sebenarnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang belum bertanya dan mohon maaf yang coba bertanya. Mungkin Pak Budi, Bu Ayu, Mas Ayu, thank you banget udah berbicara, thank you juga. Boleh tepuk tangan semua, Mas. Tepuk tangan sebesar-besarnya. Oke, ya mungkin kita mau ada pembagian ini ya, jawab. Sekarang Ibu Bes. Ya, ini boleh kita beli. Oh iya, itu beli sekarang saya beli di bawah semua. Apa nih? Bisa ya? Ayo. Yang di belakang ke sini. Yang di Oke, belakang. teman-teman silakan kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ayo lebih meriah. Lagi banyak foto, tapi kadang-kadang juga. 1, 2, 3. Oke, Ya, ini udah mulai terbuka lagi sekali buat para pembicaranya. Ini saya kembalikan ke Ibu guys sebagai MC. Masa saya lanjutin MC Bu? Siap. begini gitu. Dan semudah apa sih membuat sebuah AI agent menggunakan fitur AI gitu? Oke. Seharusnya ada better ya. Nah, udah kelihatan ya? Ini AI yang udah coba aku bikin, namanya Akang Dago Agent. Di awal dia udah bilang nih, udah nyambut, halo Alif, aku Akang Dago Agent, asisten yang siap bantu semua kebutuhanmu. Apa yang bisa aku bantu? Di sini teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak seputar Dago? Tentang kuliner, tentang wisatanya lah gitu. Boleh kan? Pertanyaannya, Jalan Dago dibuat dari tahun berapa? Apa? Oh iya, Jalan Dago dibuat dari tahun berapa? Coba kita tanya ya. Ya. Jalan Dago dibuat Kamu lihat lahir tahun berapa? Saya coba tanya. Tuh, dijawab sama AI-nya, Wilujeng Sumping di Dago. Dia dari awal udah coba sangat ramah ke kita gitu. Si agent ini udah saya training nih, si agent ini kayak kata pembantu tadi kan, kita tuh sebenarnya harus memegang AI-nya gitu. Harusnya kita yang bisa nge-drive si AI ini jadi kemauan kita gitu. Dari awal dibilang Wilujeng Sumping Dago, dan Dago awalnya udah dibangun pada awal abad ke-19, dinamai Dago Strat, dan ini menjadi lebih berkembang setelah Bandung menjadi kota peraja pada tahun 1906 dan pada tahun 1950-an dan sebagainya macamnya gitu. Jadi bisa dicek juga, silakan kalau misalnya mau cek lagi. Jadi ini agentnya udah coba aku bikin jadi si paling Dago lah gitu, agent ini gitu, kayak gitu. Nah, buat bikin AI yang kayak gini, menurut kalian susah atau simpel? Bikin AI yang udah aku bikin nih, kamu ibarat aku ngomong ke orang nih, kamu AI agent, kamu harus bilang kalau di awal tuh Wilujeng Sumping di Dago, manggil namanya Akang, gitu-gitu. Susah atau enggak? Susah atau gampang? Menurut teman-teman? Keren ya? Nih, aku bakal nunjukin bahwasannya bikin AI kayak gini dengan fitur AI itu bakal mudah banget gitu. Kita coba beda dapurnya ya. Nih, semua itu berawal dari sini. Semua berawal Semua berawal dari sini. AI itu ibarat apa? Ibarat kuda liar loh. Kuda liar kan dia nggak bisa diatur ya, lari kesana sini, nendang dan sebagainya macamnya gitu. Nah, kita sebagai manusia itu harus bisa ngatur si AI ini gitu. Ibarat fitur ini jadi satu platform yang bakal bikin si kuda ini jadi lebih teratur, jadi bisa ditunggangi, bisa kita arahin, kamu ayo kita lari kemana, sini sana sini gitu. Nah, dengan fitur AI semua itu bisa dibikin lebih mudah. Caranya pertama, kita tinggal masuk ini. Di sini kan ada who is your agent.
Di sini kalian tinggal masukin siapa sih nama agentnya gitu. Di sini aku bilang your name is Akang Dago gitu, master tour guide dan sebagainya macamnya gitu. Kemudian setelah dikasih tahu nih, ibaratnya ini ngobrol ya sama AI-nya gitu. Kan nama kamu ini Akang Dago ya. Nextnya kasih tahu kamu Akang Dago itu ngapain aja. Kamu itu di sini dikasih tahu kayak customer service yang spesialisasinya di Dago, capable buat providing comprehensive information tentang area history, tourist attraction, sama culinary offerings gitu. Kayak gitu. Kita tinggal masukin agentnya siapa, agentnya ngapain aja. That's it, kelar. Cuman itu belum sempurna. Sebenarnya udah bisa gitu, udah jadi agent. Cuman belum sempurna. Dia tahu dia Akang Dago, tapi dia nggak tahu dia dapat infonya dari mana aja. Kalau ChatGPT OpenAI kan biasanya dapat informasi dari luar dan lihat dari tempat kan. Nah, di fitur AI kita bisa coba masukin informasinya di resource ini. Ini ada beberapa resource yang udah aku masukin. Kenapa dia bisa bilang tentang sejarah di Jalan Dago? Karena aku masukin 4 info ini misalkan. Di awal ada fakta unik Dago, wisata di Dago, sejarah kuliner Dago dan sejarah di Dago gitu. Jadi semua ini info yang aku kasih tahu nih, kamu Akang Dago, kamu itu tugasnya jadi tour guide buat user. Kemudian nih buku-buku dan informasi tak percaya yang aku punya, kamu baca dari sini. Nanti agennya bakal nge-analyze semuanya. Dia bakal ngebaca semua informasinya buat dijadiin database-nya dia. Jadi dia punya knowledge yang kaya. Jadi semakin banyak misalnya, semakin banyak informasi yang kalian kasih nih ke agentnya, semakin pintar juga agentnya, semakin pintar juga AI-nya gitu. Sama kayak kita kan, kita semakin kasih info, kita bakal makin tahu gitu informasinya gitu, apapun itu gitu, kayak gitu. Itu buat resource-nya. Kemudian setelah masuk misalnya mungkin bisa nih aku coba nih. Sebenarnya aku ada nyobain satu data yang bisa bisa kita coba buat masukin ya. Misalkan upload PDF itu dari dokumen everyone. Misalnya aku masukin nih setelah orang di Dago, udah save gitu. Yaudah, dia bakal baca gitu. Harusnya hati-hati kan, cerita horor di Dago sekarang malam Jumat. Betul, itu gak apa-apa. Cerita malam Jumat, ingat pada Anda. Ya, ini kalau datanya halu nanti horor buat kita juga di sini soalnya. Udah. Betul. Ini sorry, kalau saya jadi baik dari Mas. Exit. Good. Ya, oke. Kan soalnya kayaknya ada di ini agak ya mungkin buat saya ngomong juga mungkin kalau nanti sebenarnya dia bakal ngebaca dokumen-dokumen yang kita kasih gitu. Kemudian setelah kita kasih dokumennya, kemudian nanti kita tinggal masuk ke agentnya lagi buat dia bisa kita masukin nih skillnya dia gitu. Ada yang namanya skill, kita masukin knowledge-nya, kita masukin nih. Jadi kalau misalnya kita punya database yang banyak nih, ada banyak nih kan di resource ada banyak folder, ada aku baru nama satu folder kan. Itu bisa ada beberapa folder lainnya atau enggak bisa database dan sebagainya macamnya. Itu bisa dimasukin gitu. Jadi setiap agent itu bisa kita customize gitu. Mau informasi apa aja yang dia punya gitu. Jadi si A punya informasi apa, si B punya apa, itu bisa kita custom juga. Setelah kita aktifin si skillsnya, bisa juga nih ada di fitur AI namanya testing. Testing ini, tau gak sih kalau misalkan kalian bikin agent AI, kan harus dites dulu ya. Kayak misalkan ada anak nih,
baru belajar, terus kan buat tahu dia ngerti atau enggaknya kan harus dites, ditanya kan. Kan kalau nanya satu-satu tuh agak ribet ya. Kayak misalkan kalau perusahaan gede nih, dia punya 100 atau 500 pertanyaan, dicek satu-satu, dicek apakah ini benar atau salah, itu kan susah ya, jadi pain banget gitu buat usernya gitu. Di GitLab ada namanya testing, jadi tinggal masukin ini contoh pertanyaannya yang udah aku bikin, baru ada 2. Jadi bisa baca nih, aku nyoba ngasih pertanyaannya kayak gini, tentang rekomendasi tempat makan di Dago. Expert dan answer aku, jadi aku pengen ketika ditanya si rekomendasi tempat makan Dago, aku expect kalau misalkan si AI ini ngejawab list tempat makanan beserta sedikit detailnya, karena kalau banyak banget agak capek kan. Nah, sorry, pas. Nah, terus kemudian si agentnya di testing ini dia pass, karena emang dia ngasih tahu infonya. Tentu saja ada beberapa tempat makan yang bisa kamu coba di Dago. Di antaranya ada Dendeng Batokok, kemudian tempat lokasinya di mana, harganya berapa gitu, kayak gitu-gitu. Ini bisa di provide dan emang dia pass karena emang dia sesuai kriteria yang aku pengen gitu. Jadi ini ibarat testing ini ujiannya lah. Kalau misalkan buat SD, SMP, SMA kan ada UAS gitu kan, UN dan sebagainya macamnya gitu. Nah ini adalah UASnya buat si AI-nya gitu. Jadi mereka bakal, kita tahu kalau misalkan agent ini bisa menjawabnya. Ketika itu fail, nanti juga bakal di-report juga. Kenapa failnya? Bisa di-inspect gitu. Ini buat contoh yang berhasilnya, ketika dia berhasil, dia ngambil informasi, tadi kan aku naruh nih, kuliner Dago. Jadi dia dari awal, karena pertanyaannya seputar kuliner, dia langsung ngebaca nih, oh aku ngambil infonya dari kuliner Dago gitu, dengan fakta-fakta yang ada di bawah gitu. Kemudian ada juga trainingnya. Training yang nanti bakal aku jelasin setelah ini. Kayak di awal kan aku ngasih tahu kalau misalkan nge-greet user itu pakai Wilujeng Sumping di Dago, makanya tadi ada Wilujeng Sumping di awal. Itu udah aku kasih tahu hati-hati, kamu jadi agent harus baik, harus benar. Kalau misalkan baru ketemu orang Wilujeng Sumping di Dago gitu kan, biasa sopan banget gitu. Bisa di-train kayak gitu. Setelah beres, setelah di testing, oh oke nih, AI-nya ini udah bisa ngejelasin, udah bisa jadi AI yang emang kita pengen gitu. Kan kita yang punyanya ya. Baru tinggal ke apps. Di apps ini nanti bisa dalam beberapa bentuk, bisa dalam widget chatbot, bisa dalam web publish dan full widget chatbot, web publish dan WhatsApp. Itu nanti bisa kita custom lagi gitu. Ini contohnya yang widget tadi, kayak dikasih tahu namanya siapa, di custom lagi misalkan Akang Ganteng misalkan. Tinggal di save. Nanti dia tinggal kita coba di sini, kita coba cek di sini. Ini masih akan Dago agent. Ketika di reload, dia bakal ganti jadi Akang Ganteng dan semudah itu gitu. Sisanya tinggal kita tanya lagi berbagai hal yang kita pengen di chatbot ini, maka agentnya bakal ngejawab, dan that's it. Semudah itu bikin AI pakai Fit AI. Thank you. Mungkin kalau saya ada waktu 1 menit lagi, mungkin aku mau menambahkan sebenarnya video AI ini untuk siapa sih? Mungkin ya kalau misalnya teman-teman bertanya, kalau misalnya teman-teman udah pakai ChatGPT sama generative AI yang lainnya, baik itu teks atau image, nah sebenarnya video AI ini ditujukan sebenarnya enterprise, ya, enterprise atau bisnis yang membutuhkan bantuan generatif AI, tapi khusus spesifik dengan knowledge-nya hanya untuk skopnya di perusahaannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan, let's say salah satu perusahaan besar di Jakarta itu pakai ChatGPT, mereka nanya ChatGPT pasti jawabannya meluas. Mereka harus ngeset konteks sendiri di per chatnya masing-masing. Kita ada perusahaan ini segala macam, dan itu diulang setiap hari, atau misalnya mereka menggunakan chat satu itu cuma satu chat gitu. Mereka harus memiliki beberapa akun untuk mengakses ChatGPT itu. Nah, kalau untuk video PA sendiri cukup tadi kayak tadi yang didemokan oleh Alif, masukkan knowledge yang banyak tentang perusahaannya, dia di feed PDF atau misalnya nanti dari database segala macam. Nah, itu nanti si agentnya itu nanti akan berpikir sendiri, dan nanti orang-orang yang memakainya itu tinggal nanya gitu. Misalnya kayak
berikan saya laporan keuangan tahun 2001 sampai 2022. Intinya ya laporan keuangan tahun segitu untuk perusahaan itu akan muncul gitu dan dibikin nanti kalau mungkin lebih advance nanti kita bisa dibikinin chart segala macam gitu, dibikin reportnya, dibantu gitu, nah segala macam itu jadi dikhususkan untuk enterprise untuk marketnya gitu sih. Mungkin segitu saya yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan lagi ke Bu Bais. Thank you semuanya. Thank you banget teman-teman. Oke, jadi itu video PA ya teman-teman. Jadi intinya kalau dari kita video PA itu benar kata Alif, sebenarnya kayak kuda stallion ya. Jadi dia liar banget. Tapi dengan pakai video PA kita bisa train dia buat sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, aku mau ingat sama teman-teman untuk kontes tadi share momen di Instagram itu udah kita tutup ya teman-teman. Jadi mungkin last chance 5 menit lagi deh ya, last chance kalau teman-teman ada yang belum upload boleh di-upload sekarang. Buat teman-teman yang belum upload yang udah upload terima kasih banyak. Mungkin nanti di akhir acara jangan lupa ya teman-teman, kita akan umumkan pemenangnya. Kalau misalkan pemenang yang nggak ada di sini, itu kita pilih pemenang yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya nggak kalah menarik nih perusahaan AI lain di Bandung yang fokusnya mengenerate voice, gambar dan lain-lain. Mungkin langsung kita sambut aja Kang Azhar dari Intelligent Planning System. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Penyakitnya masyarakat Indonesia itu SMP atau SMA. SMP itu sudah makan pulang, atau SMA sudah makan angop, nguap kan ya. Nah, perkenalkan, saya Azhar dari Kuraweda. Kuraweda itu apa? Mungkin nanti akan lebih jelas ketika kita sudah tampil nih. Terus? Oke. Wow, nggak jadi oke. Oke. Hari ini saya akan memperkenalkan dua hewan yang berbeda. Cukup berbeda, saya ngomong hewan. Pertanyaan, ada yang pernah coba pakai iPhone terus berubah jadi Android? Atau kebalikannya, Android berubah jadi iPhone? Seberapa susahnya kita beradaptasi? Inilah yang kita hadirkan. Jadi, gimana caranya supaya daripada kita beradaptasi dengan sistem aja yang beradaptasi dengan kita. Nah, ini adalah dua poin sudut pandang yang baru yang ingin kita tawarkan. Jadi kita nanti ada dua produk, ada namanya Intelligent Planning System dan satunya lagi adalah Kikuzo.ai. Ini dua binatang yang berbeda ya. Oke, jadi IPS, Intelligent Planning System, the system that adapt you. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jadi saya memang semua dari tim Kuraweda itu adalah mantan dari profesional. Dalam arti profesional, kami semua mantan budak korporat. Jadi kami tahu teknis-teknis susahnya itu apa sih? Apa sih yang susah nih di lapangan? Apa sih yang susah ini di manajerial? Karena kita pernah merasakan dari ngangkut-ngangkut karung sampai di belakang meja. Nah, inilah jadi alasan kenapa kita mau membuat Intelligent Planning System. Mas-mas atau mbak-mbak, kalau kita menghadapi dengan sebuah software ya, kita mau pakai software nih, cuman ada dua kemungkinan. Satu, overspec, kedua, underspec. Bener? Betul ya? Kalau overspec pasti mahal. Underspec, kalian pasti akan tetap melakukan hal secara teknis, tradisional, dan manual. Betul ya? Dan selanjutnya,
ada satu lagi, yaitu tidak ada ERP manapun yang sespesifik itu mengerjakannya. Buktinya apa? Buktinya ERP semahal apapun, dipakai seperusahaan sekaya apapun, mereka pasti masih punya divisi yang banyak dan orang yang banyak. Pernah kepikiran sampai ke sana? Kenapa? Karena tidak ada yang spesifik itu. Kita lihat, kalau misalnya dua masalah ini, padahal apa? Semua bisnis itu adalah unik, nggak ada yang sama. Walaupun manufacturer adalah rule of thumb-nya sama, tapi tidak semua bisnis itu skemanya berbeda, formnya berbeda, flow-nya berbeda. Setuju ya? Setuju. Nah, akhirnya apa? Contohnya nih, kita mau melakukan rekrutmen, HRD melakukan rekrutmen, data apa yang baru? Data karyawan baru, betul? Itu bisa dipakai? Belum. Itu dilempar dulu ke bagian operation misalnya atau produksi. Ini masuk mana? Oh, bagian divisi ini, chief ini, dan seterusnya. Bisa dipakai? Belum. Dilempar lagi ke bagian planning. Kamu masuk jam berapa? Pakai seragam apa? Tunjangan kamu berapa? Gaji kamu berapa? Jemputan kamu apa? Barulah bisa dipakai. Bayangin gitu aja udah 3 langkah minimal, betul? Dan itu rentan sekali sama namanya human error. Ini yang paling ditakutkan di perusahaan, human error. Nah, sekarang kita ngomong, kita menghadirkan sistem yang sespesifik itu, tapi se-universal itu. Tidak lebih, tidak kurang, just right. Itu yang dibutuhkan sama perusahaan. Artinya apa? Kita bisa menghadirkan sesuatu yang tepat guna dan tepat sasaran. Itu adalah fokusnya dari intelligent planning system. Nah, langkahnya cuma simple. Satu, kita harus tahu dulu nih, apa yang sebenarnya mereka mau. Kita akan menggunakan ya pakai language processing juga ya. Nah, uniknya dari IPS itu adalah kita ibaratnya Lego. Tahu Lego ya? Puzzle. Kita dibilang punya produk, enggak. Kita tidak punya produk. Kita hanya kuat di back end-nya saja. Kita punya kuat nih logika-logika di belakang. Jadi ketika orang itu mau apa, kamu mau saya butuhnya ini, kita bisa jahitkan dengan sangat cepat dan bisa dengan sangat murah. Kalau ERP lainnya bisa 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, kita bisa cuma 1 bulan. Uangnya juga bisa seperempatnya, sepertiganya, dan seterusnya. Nah, terakhir apa? Ini adalah end goal kita, adaptive planning. Planning adalah rencana, betul? Misalnya saya mau produksi nih, pokoknya besok produksi A 100.000 pieces, besoknya B 100.000 pieces, dan seterusnya. Tiba-tiba di hari H ada kesurupan massal, tiba-tiba di hari H ada mesin rusak, tiba-tiba di hari H ada yang nggak masuk dan sebagainya. Nah, planning itu tetap planning, aktualnya itu yang harus dikontrol, bergabung dengan planning. Makanya kita ngomong ada adaptive planning. Nah, ini sedikit demo sedikit ya. Ya, jadi sesimpel drag and drop saja kita bisa connect dengan ERP manapun. Sedetail apa? Habis ini kita pause sedikit ya. Jadi kita bisa tap dengan ERP manapun tanpa merubah ERP itu sendiri pun bisa. Kita bisa tahu kita akan kekurangan atau kelebihan orang jam berapa, kapan, dan di mana. Sesimpel itu dan hasilnya bisa mapas disilasi. Coba pause sedikit. Bisa di pause tadi? Gak bisa ya? Oke, bisa di pause. Nah, sedetail apa sih, gitu kan nih? IMPS itu adalah salah satu model terkuat kami, di mana ini sangat spesifik itu, tapi se-universal itu. Maksudnya gimana? Di sini ada yang pernah jadi HIMA, BEM, atau pernah kerja di perusahaan menghandle 10, 50, 100, atau bahkan ribuan orang? Ada yang pernah? Pernah nggak ngerasain miss di sana? Pernah ya? Nah, di sini kita itu sudah bisa langsung mempetakan, kalian tinggal list aja pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, dan orang-orang parameternya, orang ini bisa ngerjain ini, orang ini bisa ngerjain ini, dan seterusnya. Dia akan langsung memetakan pekerjaan ini harus dikerjakan oleh siapa, di mana, pakai baju apa, butuh berapa orang,
dan dia startnya dari jam berapa sampai jam berapa. Dan nanti bisa tebak lagi di konver mana yang akan kelebihan orang berapa orang jam berapa, di konver mana yang akan kekurangan orang jam berapa, dan nanti lempar-lemparan. Nah, sedetail itu adalah manpower planning system. Apa dampaknya? Kita bisa nyiptain multiplayer event ya. Tadi nih dari yang seribet ini kita berubah jadi sesederhana ini. Kita sudah motong 37% garis koordinasi doang. Artinya apa? Semua sudah otomatis. Dan akhirnya apa? Yang lain-lainnya juga human errornya bisa kita hilangin. Dan tadi karena ada apa, kita bisa tahu nih sebenarnya kebutuhan orang itu apa. Namanya market ya, itu cuma ada 3 biasanya. Satu, orang yang tahu mau beli apa dan mampu belinya. Kedua, orang yang nggak tahu mau beli apa dan mampu belinya. Yang ketiga, nggak tahu mau beli apa dan nggak mampu belinya. Kita dengan AI itu, kita sudah bisa nambahin satu segmen lagi. Jadi kita bisa mengedukasi yang asalnya tidak tahu dan dia jadi bisa beli. Itu fungsinya di sana. Nah, ini makanya tadi kita bisa ada 2, bisa modular atau advanced CRP. Nah, ini mah gampang, nanti gampang bisa ngobrol. Nah, sekarang kita memperkenalkan hewan kedua, yaitu adalah lorong waktu. Ini generative AI yang modelnya adalah image dan video. Ada suaranya juga, tadi gak enak sama ibu. Iya, jadi kita bekerja sama. Waktu itu kita masih berlindung di bawah institusi pendidikan karena kita takut. Tahu takutnya ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kenapa sih kita ngomong ini? Kenapa kok misi kita misi menyelamatkan histori? Oke, kita langsung ambil contoh kasus. Kita bekerja sama dengan Telkom University dan juga Keraton Kasepuhan Cirebon. Ada yang dari Cirebon? Alhamdulillah ada. Keraton Kasepuhan Cirebon umurnya sudah lebih dari 400 tahun. Betul ya Pak ya? Betul. 400 tahun dan udah lebih dari 14 generasi raja. Betul? Betul. Generasi raja yang ke-14 baru wafat, Raja Arif, betul ya? Nah, kita bekerja sama dengan keraton. Kita punya AI loh untuk menghidupkan raja-raja kalian, menyelamatkan artifak-artifak kalian. Ayo kita pakai teknologi ini. Nah, kita akhirnya apa? Menghidupkan Sultan Safiuddin Matangaji. Beliau adalah legenda perang di Cirebon tahun 1776. Artinya apa? Di tahun tersebut tidak ada kamera, belum masuk Indonesia. Kedua, ini kerajaan Islam, tidak ada yang namanya lukisan dan patung. Terus gimana cara kita hidupinnya? Beda dengan Midjourney dan Dolly yang harus diajarkan nyari di internet dan macam-macam. Kalian nyari internet sampai ini nggak akan ada. Caranya gimana? Kita punya metode yang unik. Pertama adalah kita pelajari seluruh turunan rajanya, foto-fotonya, lekuk mukanya, dan seterusnya. Kita pelajari semua narasi histori yang ada. Artinya apa? Oh, Sultan Safiuddin Matangaji adalah orang yang besar, gagah, tapi tetap lemah lembut. Ingat kata kuncinya, gagah, besar, pintar perang, dan lemah lembut. Selanjutnya ini adalah ilustrasi komparasi dari Disputat Cirebon dari pemerintah. Selanjutnya apa? Kita ambil barang-barang yang beneran tersisa nih dari Keraton Cirebon. Akhirnya apa? Dengan begitu kita bisa menghidupkan di bawah 1 menit semua raja kita Sultan Safiuddin Matangaji. Ini full AI, mulai kita bisa atur jenggotnya ada di mana, kumisnya ada di mana, ikatnya bisa kita atur, motifnya semua konsisten. Kita bisa atur mimiknya, jauh ya dengan punyanya ilustrasinya dari pemerintah. Dan yang waktu itu belum bisa dilakukan sama Dolly adalah atur pose. Kita bisa atur pose, kita tidak pakai boneka, kita pakai stickman. Kita bisa atur. Dan habis ini kita minta waktu ya 3 menit. Kita akan melihat Sultan Safiuddin Matangaji berperang dengan kita. Dan ini akan launching bulan ini. Selamat menyaksikannya. Belanda. Bertahun-tahun kalian menindas kami. Tolong kami Sultan. Daindels, saya ingin berdiskusi. Menertawakan kami. Hou gewoon je mond en doe je werk. Dan bertindak semena-mena terhadap kami. Bertahun-tahun tidak ada yang berani melawan kalian. Kalian terlalu kuat. Hanya orang gila saja yang berani melawan kalian.
orang gila seperti saya. Biarkan prajurit kompak dengan badan sebesar maju. Lalu posisikan prajurit untuk Anda bersilat di belakang melindungi para pemanah. Jangan sampai ada orang yang tahu dan membocorkan strategi ini. Lapor Mr. Daniels, Sultan Matangaji berniat mengkhianati Anda. Er is een enkel locatie. Wanneer beginnen we met de uitvoering? Nu! Verbrand alles! We hebben je gevonden, Sharifudin! Overgave, wij kennen al uw plannen! Maaf sir, saya bukan Sultan Matangaji. What? Hei orang-orang J, kalian salah orang dan kalian salah langkah. Iya. Ya, percaya atau tidak, yang kita tonton tadi 100%, ya enggak lah, 99% buatan AI. 1%-nya adalah learning-nya. Mulai dari tokohnya, mulai dari videonya, mulai dari background-nya, dan termasuk suaranya. Makanya berharap nanti ada Bayu. Ya, yang tadi kita lihat itu semua murni based on history. Artinya apa? Sultan Matangaji adalah yang tadi kita lihat. Tadi baju hijau itu bukan baju buatan saya, itu adalah pengawal raja. Dan itu bajunya ada di Cirebon. Dan tombak-tombaknya adalah tombaknya dari Keraton Kasepuan. Pedang yang dipegang Matangaji adalah pedangnya Matangaji. Kebayang? Jadi kita punya teknologi untuk menyelamatkan kultur Indonesia gitu kan. Kata kuncinya adalah bukan Indonesia aja yang punya histori, betul? Korea? Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kita tawarkan. Kita sangat open untuk kolaborasi, atau ada yang mau bertanya-tanya silakan. Nomor saya silakan dicatat. Di situ juga ada nomornya Bu Sezi, Direktur Marketing. Mungkin jelas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu sama Kang Azhar. Satu pertanyaan. Boleh, mangga Kang sebentar. Wah, dari Cirebon langsung ini ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Azhar, ya sebenarnya teknologi AI dari sejarah kan sebenarnya kan sangat rentan ya, dan emang saya juga kadang-kadang kaget juga sih. Saya sempat berpikir itu kalau misalkan kita bikin, anggap itu video lah, video atau foto, berapa kali kita train untuk data di GPU-nya untuk bisa mengolah data AI itu.
Karena sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari sejarah 4000 sebelum Masehi, 3000 sebelum Masehi itu kan sangat luas ya kan gitu. Cara mulainya seperti apa dan ada nggak sih teknologi yang terbaru dalam AI di sejarah tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas siapa Mas? Anton. Mas Anton. Uniknya dari kami adalah pertama kita tidak ngikut ke engine-nya siapapun. Ini adalah engine kami gitu kan yang kami develop yang sudah cukup lama sebenarnya. IPS itu dari tahun 2017 kita develop. IPS-nya tadi ya untuk yang industrinya. Sementara untuk yang AI-nya nggak jauh beda gitu kan. Nah, seberapa banyak yang harus dibutuhkan untuk pengajarnya banyak banget. Tapi semakin kesini kan kita semakin tahu polanya Mas. Tadi video yang tadi kira-kira berapa lama Mas kita ngebuatnya? Tebak aja nggak apa-apa. 5 tahun kali ya. 5 tahun ya. Itu hanya dibuat dengan 2 minggu. 2 minggu. Hah? Ya, 2 sampai 3 minggu. Anggaplah 1 minggunya lagi untuk training AI-nya. Apa sih yang kita ajarkan? Itu SDM-nya berapa orang ya? Timnya cuma sedikit. Tim kita sangat lean. Cuman gini, Kang. Yang kita lakukan adalah kita udah menemukan metodenya nih. Dalam arti, misalnya tadi ya, untuk yang bagaimana kita mengajarkan Sultan Mata Ngajinya, bagaimana caranya kita mengajarkan bajunya itu kayak gimana dan seterusnya. Sebenarnya itu kita mengambil fotonya secara langsung di sana di keratonnya, bukan ngambil foto saja, tapi orang harus membawa tombaknya, orang harus pakai bajunya. Itu langsung ke keratonnya ya kan? Langsung ke keratonnya. Asli itu. Asli. Ini udah approval keraton. Kalau enggak saya nggak berani tampilin di sini. Waduh, bisa rame nih. Nah, apa namanya? Jadi memang karena kita ada kekerabatan cukup dekat dengan pangerannya waktu itu, kita akan. Nah, ini akan launching di Telkom University tanggal 19 Desember ini. Nah, kenapa tadi layarnya ada 3 ya? Karena nanti konsepnya adalah time tunnel. Teman-teman akan melihat kiri layar, kanan layar, depan layar. Bayangkan aja tadi sini nonton layar lurus ya. Kalau di tempat seperti itu ya rasanya kita bukan melihat orang perang, tapi kita ada di dalam barisan perang. Tadi udah kebakar kan semangatnya? Nah, insya Allah ya. Nanti kalau ada waktu silakan main ke sana 19 Desember ini Kang. Kurang lebih itu sih Kang ya. Ada ini kan menarik juga sih kalau misalnya beberapa sejarah yang ada di Jawa Barat diimplementasikan kan di namanya ada tuh Raden Arya Lodra, salah satu titisan dari Yogyakarta membuka Kali Cimanuk untuk bisa membedah semua gitu. Dan itu sebenarnya bisa aja nanti kita mempromosikan ke Dinas Pariwisata Budaya sih. Karena biar anak-anak cucu kita juga bisa mengenalkan sejarah masa lampau. Terima kasih. Siap. Wah itu minta tolong. Ini sebenarnya masih pilot project teman-teman. Makanya tadi masih banyak kelihatan kasar banget ya. Karena kita kerjasamanya sama Telkom dan kerjasama dan minta anggaran ke Kedai Reka. Wah. Jadi dananya gitu kan. Udah pakai bukan lagi gitu kan. Jadi intinya adalah yang penting jadi dulu. Yang penting jadi dulu jadi loh gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya nanti, ini adalah pilot project, kita akan berani, sebelumnya kita under the radar kan Pak. Jadi nanti kalau ini sudah kita launching, kita akan sangat berani untuk mengajukan kerjasama lagi dan mohon bantuannya juga. Karena misi kita lebih ke arah impact. Gimana caranya kita bisa menyelamatkan dulu 400 tahun itu udah parah loh teman-teman. Itu kalau bisa main ke keraton itu udah banyak yang nggak bisa diangkat, betul ya Pak ya? Betul sekali. Sudah hancur. Nah daripada hancur mendingan kita selamatkan dengan AI ini kan. Nah, ini tidak menghilangkan pekerjaan Pak, ini menambah pekerjaan. Nah, betul ya? Terima kasih. Terima kasih Kang. Yeah. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak Kang Azhar atas insight-nya. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi selanjutnya dari Prosa. Mungkin sambil teh mau disetting dulu mungkin. Ya. Oke, selanjutnya kita akan dengar langsung dari ini mungkin udah terkenal ya. Salah satu OG-nya AI gitu di Bandung itu dari Prosa AI, foundernya Bu Ayu yang tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sama kita. Selanjutnya untuk presentasinya langsung Teh. Ya, mangga silakan Teh. Ya sebelumnya keren banget tadi ya demo sebelumnya dari V2 dan IPS.
Jadi mungkin saya juga pengen ikutan untuk menjelaskan tentang produk dari Prosa. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusrina, saya tim produk dari Prosa. Mungkin sambil nunggu saya ingin menjelaskan apa itu Prosa. Jadi Prosa itu adalah salah satu company yang bergerak di bidang AI dan kita produknya mengenai pemrosesan teks dan juga suara. Jadi nanti kita bisa lihat beberapa contoh penggunaannya. Oke, sambil nunggu mungkin produk Prosa sendiri ini bisa teman-teman coba juga di websitenya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin udah pernah berkunjung ke website Prosa. Di situ ada beberapa produk yang bisa dicoba. Misalkan tadi yang dimention oleh Mas Azhar juga ya, terkait dengan pengubahan teks menjadi suara. Jadi itu bisa dipakai teman-teman untuk berbagai kegunaan. Misalkan biasanya dipakai untuk konten kreator ya, misalkan dari YouTuber yang biasanya kita perlu untuk merekam suara kita, dan mungkin itu akan take time juga ya, karena mungkin ada noise, kita perlu ambil suara terlebih dahulu, dan kalau misalkan itu nggak perfect, kita ulang lagi. Jadi itu bisa dipakai untuk kita bisa generate suara dari teks. Boleh diperbesar mungkin ya? Oke, ya mungkin thank you Mas. Jadi tadi ya sekarang terkait Prosa. Jadi kita berfokus ke bahasa Indonesia untuk pemrosesan teks dan bahasa. Mungkin next bisa ke slide berikutnya. Ini ada sekilas introduction. Bisa di play. Ini contohnya ada customer experience untuk sentimen. Jadi dari data media sosial itu kita kemudian diolah seperti apa sentimen, apakah positif, negatif, atau netral. Ini untuk mengubah suara menjadi teks. Dan ini siapa yang suka untuk bikin MOM juga,
catatan meeting, tentunya itu akan sangat melelahkan ya. Karena banyak banget meeting, kita harus fokus mendengarkan meetingnya juga. Nah, di sini kita bisa provide solusi di mana kita bisa mengubah suara menjadi teks. Itu sekilas aja, jadi bisa next slide-nya. Nah, ini sekilas produk kami. Tadi ada Mimo ya untuk mengubah suara jadi teks. Jadi teman-teman yang lagi meeting itu bisa kita rekam dan kita ubah suaranya. Jadi teman-teman nggak perlu nyatet lagi. Dan kita sekarang udah ada fitur untuk summarize juga. Kemudian ada juga, nah Salis ini itu mirip Mimo, tapi teman-teman bisa akses dari website. Jadi teman-teman bisa nyoba juga nanti di rumah ya. Nah, untuk next lebih lanjut, kita ke slide berikutnya. Masih hitam. Oke. Ya, next lagi. Oke. Ini tadi yang text to speech ya, dimana teman-teman kalau punya sebuah naskah, entah itu percakapan bentuknya atau sebuah cerita, tadi mungkin cerita sejarah atau cerita apapun yang teman-teman ingin ubah itu menjadi sebuah suara kita generate, itu bisa dengan produk text to speech dari Prosa. Dan di sini teman-teman bisa pilih suaranya, mau perempuan, mau laki-laki, mau itu bentuknya formal atau informal atau seperti mendongeng. Kita punya jenis suara yang banyak juga. Next. Ini ada video cara penggunaan TTS kami. Jadi dari websitenya Prosa, ya teman-teman bisa langsung daftar aja ke websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih suaranya, gaya bicara mau dia formal atau informal, kecepatannya mau cepet banget atau mau sedikit lambat. Teman-teman bisa langsung tulis atau kopas dari teks yang sudah ada. Kemudian diberi nama file dan bisa kita langsung generate. Ini mode lain untuk bisa mengedit juga. Ya, kurang lebih segampang itu untuk teman-teman coba langsung produk TTS dari kami. Jadi silahkan teman-teman coba langsung ke website Prosa dan silahkan explore berbagai jenis suara kami. Mungkin detailnya nanti teman-teman bisa langsung lihat juga di website Prosa atau YouTube Prosa. Mungkin next aja mas ya. Kemudian ini speech API. Jadi kalau tadi bentuknya teman-teman akses dari website, kita juga ada bentuknya API, di mana ini akan sangat mudah untuk nanti teman-teman bisa integrasikan ya ke platform teman-teman atau ke yang lain. Dan di sini kita ada berbagai API untuk speech, mulai dari yang tadi text to speech, suara menjadi teks, atau sebaliknya speech to text. Tadi yang contohnya dipakai untuk aplikasi Mimo. Dan yang terakhir adalah speech recognition. Ini untuk mengenali suara. Kemudian, nah mungkin untuk speech sendiri, teman-teman bisa bayangin kalau tadi contohnya untuk mencatat meeting, itu ada engine gitu ya, ada orang yang bantu teman-teman untuk nyatet orang Indonesia asli dan mengerti bahasa Indonesia juga. Jadi catatannya juga komprehensif ya dan tepat secara pencatatannya. Ini ada beberapa produk lain juga dari kami. Ini terkait dengan pemrosesan teks. Jadi kalau tadi lebih ke suara, ini lebih ke teks, di mana yang kita olah adalah dokumen regulasi. Ya, jadi di sini ada namanya regulatory
teknologi smart platform, di mana teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi penting dari sebuah regulasi. Mungkin kita sebagai orang awam ya, bukan orang hukum, bukan orang legal, atau mungkin barangkali ada, tapi saya pribadi bukan orang hukum, bukan orang legal. Dan ketika membaca sebuah dokumen regulasi, itu memang cukup banyak ya dokumennya. Ada berbagai pasal, dan misalkan teman-teman ingin tahu, misalkan salah satu dokumen, misalkan Omnibus Law, situ banyak banget pasal-pasalnya, dan teman-teman bisa upload dokumennya untuk bisa tahu itu ada informasi apa aja. Next. Ini ada sedikit demo juga. Ini aplikasi Regis kami. Jadi dari mulai upload dokumen, kemudian nanti secara otomatis kita dapatkan informasi pentingnya, mulai dari judul, regulasi, nomor regulasinya, kemudian relasinya juga yang penting, karena biasanya kita kurang mengerti ya, ketika ada sebuah regulasi baru, itu yang dia itu mengubah atau mencabut yang mana, dan status seperti apa. Ini kita bisa ketahui otomatis. Dan di sini kita bisa tahu juga relasi-relasi antar regulasinya. Dan di sini sekarang kita punya database juga dari berbagai jenis regulasi, mulai dari Bank Indonesia, kemudian ada OJK, dan ada juga regulasi-regulasi yang sifatnya dari pemerintah, mulai dari undang-undang hingga levelnya presiden misalnya. Ini juga kita bisa compare, karena ketika kita tahu ada regulasi A mengubah regulasi B, itu kita pengen tahu juga apa sih yang berubah. Nah, itu tadi bisa kita compare. Kalau ini lebih ke kita untuk nyaring datanya juga. Seperti itu. Jadi gambaran untuk yang Regis ini itu akan sangat membantu untuk kita bisa mempelajari dokumen regulasi. Dan ini contoh use case yang dipakai adalah untuk petugas kepatuhan di berbagai industri ya. Jadi mereka perlu untuk mengetahui apakah company mereka itu sudah comply atau sudah sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintah. Oke, nah ini beberapa klien dan partner kami, ada dari pemerintah, ada dari perbankan, dari berbagai industri, ada insurance juga, ada BUMN dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan sebetulnya produk Prosa itu kita provide untuk berbagai industri, dari mulai tadi berbagai company hingga akhirnya pengguna individual. Jadi seperti teman-teman itu bisa pakai juga langsung produk Prosa. Oke, mungkin segitu dari saya. Sebelumnya thank you banget untuk teman-teman. Jadi silahkan pakai dan coba produk Prosa yang bisa teman-teman akses di website kami. Dan sebetulnya produk Prosa itu sebenarnya tadi saya present juga, itu mungkin lebih kepada base produknya. Jadi ketika teman-teman nanti coba juga dan ada ide-ide, bisa kita collab juga dan langsung kontak kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya?
Hatur nuhun Tetet atas waktunya, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin Alif boleh feedback formnya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri acara, aku mau sebelumnya berterima kasih kepada teman-teman sudah hadir di acara hari ini. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan insight-insight yang lebih baik yang terkait AI dan teknologinya yang bisa dimanfaatkan di kehidupan kita sehari-hari dan juga ya semoga bermanfaat. Oke, sebelum pulang mungkin aku mau minta bantuannya sama teman-teman untuk mengisi feedback form dari acara ini untuk evaluasi kita ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa membuat event yang lebih besar lagi, lebih ramai lagi dan lebih baik lagi daripada hari ini. Gitu. Mungkin aku minta waktunya nanti teman-teman sebentar untuk bisa scan terus isi feedback formnya. Nanti mungkin kalau oke teman-teman, jangan lupa stay tune juga di Instagram Video AI Startup Bandung dan juga Dago Digital Week untuk event-event lainnya. Semoga kita bisa ketemu di event-event lainnya. Oke, sebelum pengumuman pemenang dari kontes share moment di AI for Everyone hari ini, aku mau ngundang lagi kepada Oke, sebelum kita mengakhiri acara, mungkin kita bisa foto bersama. Aku juga mau mengundang lagi Kang Azhar sama Teh Srina buat foto bareng. Sama ini ada sedikit kenang-kenangan dari Fitloop. Mungkin sebagai tanda pernah mengisi acara di AI for Everyone. Semoga bisa bermakna, berkesan. Terima kasih Kang. Betul, Teh, silakan. Oke, kita foto dulu ya, teman-teman. Boleh, kalau mau dikeluarin, ada fotonya. Oke. Oh, boleh. Ikutan aja. Oke, sekarang bareng-bareng ya teman-teman, kita foto. Kelihatan nih? Oke. Oke, 1, 2. Oke, thank you banget buat ada Teh Srina, terima kasih banyak buat Prosa, IPS dan juga Startup Bandung, Dago Digital Week, dan lupa teman-teman buat intip-intip Prosa sama IPS. Tadi mungkin sudah di-share, kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang ingin dipelajari lebih lanjut, boleh langsung hubungi tadi Kang Azhar sama Teh Srina ya. Handphone. Oke, siapa yang masih semangat? Siapa yang udah share keseruan momen AI for Everyone ya dan udah tag kita di Instagram? Siapa yang udah share? Ngacung? Oke, siapa yang excited buat dapat voucher buat jajan-jajan di minggu depan di akhir minggu ini? Teman-teman panitia mungkin boleh aku minta bantu prepare goodie bag-nya buat dibagi sama teman-teman. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih.